sahabat pesuka miau, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan tentang keluhan atau sensasi kelayangan. Kelayangan merupakan memang efek atau keluhan atau sensasi dari gangguan GERD anxiety psikosomatis, teman-teman ya. Jadi itu merupakan salah satu saja keluhannya. Dan kelayangan ini bisa terjadi lama, gitu kan? Maksudnya lebih lama dibanding keluhan-keluhan lainnya yang begitu banyak, gitu kan? Tapi tidak semua orang seperti itu, teman-temannya. Jadi tergantung kondisi masing-masing, gitu ya. Ada yang mengalaminya kelayangan lebih lama, gitu kan? Mungkin ada juga yang nggak terlalu lama seperti itu. Tapi umumnya memang kelayangan itu terjadi keluhan yang bisa dibilang lumayan bisa lama, ya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar bagi penderita GERD anxiety tentu saja, ya. Jadi teman-teman di sini harus paham dulu gitu ya, bahwasannya kelayangan adalah memang salah satu bagian dari keluhan dari GERD anxiety, dan juga kelayangan bisa terjadi lebih lama dibanding keluhan-keluhan lainnya seperti itu, walaupun tidak terjadi pada semua orang. Balik lagi saya bilang ya, mungkin ada juga yang mengalami GERD anxiety tapi dia tidak kelayangan atau tidak vertigo seperti itu ya. Kelayangan atau vertigo ya, jadi kondisi tidak seimbang ya yang terjadi pada tubuh kita. Kenapa hal tersebut bisa terjadi pada teman-teman yang GERD anxiety ini? Karena ketika asam lambung naik ke saluran esofagus ya, salah satunya itu bisa mengiritasi saraf yang berada di dalam telinga. Saraf tersebut disebut juga saraf keseimbangan, dan dia berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita. Nah, jadi adanya iritasi atau peradangan yang kena saraf tersebut ya, nah itulah akhirnya yang memicu terjadinya kelayangan atau vertigo, teman-teman ya. Itu salah satu pemicunya. Kemudian hal lain pemicunya itu bisa terjadi karena adanya hiperventilasi. Ketika teman-teman mengalami anxiety attack atau panic attack, nah biasanya kan itu bernafas dengan begitu cepat ya, ngos-ngosan seperti itu. Nah inilah akhirnya yang menyebabkan terjadinya kelayangan atau vertigo, karena aliran oksigen ke otak itu menjadi terganggu ya dengan adanya hiperventilasi tersebut, teman-teman. Oke. Nah kemudian yang ketiga, bisa juga terjadi karena teman-teman ketika anxiety attack atau panic attack itu terjadi ketegangan pada otot-otot leher ya, umum sekali itu. Nah ketika otot-otot leher tegang, otomatis gitu kan, aliran darah ke otak itu sedikit terganggu seperti itu. Nah itu juga akhirnya bisa memicu kelayangan atau vertigo, teman-teman ya. Hal lainnya, umumnya penderita GERD anxiety itu mengalami kesulitan tidur. Nah kesulitan tidur inilah yang akhirnya memicu kelayangan atau vertigo seperti itu ya. Nah itu pemicu-pemicunya ya, diantaranya teman-teman. Nah lalu kemudian bagaimana solusinya? Solusinya tentu saja teman-teman ya, GERD-nya diatasi, anxiety-nya diatasi dengan berbagai macam solusi tips yang sudah banyak saya bagikan melalui VT juga video di YouTube Puspita Miau. Ya, di sini saya ulas hanya sepintas saja teman-teman ya. Nah, tentu saja bila memang ada iritasi atau peradangan, umumnya memang GERD itu ketika asam lambung naik ke saluran esofagus itu terjadi iritasi atau peradangan, maka atasi dengan konsumsi anti radang. Ya teman-teman, salah satunya adalah kapsul gambir ya yang ada di toko Puspita Miau. Oke, kalau teman-teman mungkin bingung untuk memilih konsumsi apa nih, teman-teman bisa konsumsi kapsul gambir, teman-teman. Kemudian ya hal lainnya, tentu saja teman-teman makan teratur itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dan sangat bisa memperbaiki gangguan GERD-nya teman-teman seperti itu, yang akhirnya nanti bisa berefek pada anxiety disorder ya tentu saja. Kemudian perbaiki kualitas tidurnya ya, kualitas tidurnya diperbaiki sehingga teman-teman bisa memiliki tidur yang cukup. Oke, hal lainnya teman-teman tentu saja ya, konsumsi vitamin, nutrisi, penuhi nutrisinya, karena pada dasarnya gangguan GERD anxiety itu mengalami kekurangan nutrisi ya.
terutama vitamin B kompleks, gitu kan? Kemudian vitamin E sebagai zat pembangun, kan? Dan mineral-mineral. Nah, teman-teman di sini yang mengalami gangguan kelayangan atau vertigo bisa konsumsi bekatul, ya. Bekatul ada tersedia dalam bekatul bubuknya, juga ada bekatul bubuknya yang sudah dimasukkan ke dalam kapsul supaya teman-teman lebih mudah untuk mengkonsumsinya. Itu sangat, insya Allah ya, sudah banyak yang membuktikannya sangat berpengaruh ya untuk kesembuhan gangguan kelayangan vertigo tersebut, ya. Akan teman-teman ini juga tersedia di tokonya di sekitar Miao. Hal lainnya, teman-teman rutinkan olahraga dan berjemur, ya. Sempatkan. Bagaimana caranya sempatkan? Walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 5 menit, ya, tidak masalah. Yang penting dirutinkan untuk olahraga dan berjemur, ya, seperti itu teman-teman, ya. Kemudian hal lainnya, teman-teman bisa juga melakukan olah nafas perut. Jadi ketika kelayangan terjadi, langsung bisa teman-teman lakukan olah nafas perut. Tidak kelayangan pun teman-teman lakukan relaksasi olah nafas perut tersebut, karena itu merupakan bagian dari terapi untuk kesembuhan gut anxiety-nya teman-teman. Seperti itu olah nafas perut seperti apa, teman-teman bisa lihat di Google, cari tahu seperti itu ya. Seperti apa intinya olah nafas perut itu, dia akan bekerja otot-otot perutnya yang akan bekerja dan otot diafragmanya, seperti itu teman-teman ya. Oke, demikian, semoga tips solusi dari saya ini membantu teman-teman ya. Silahkan untuk dilakukan dan dibuktikan ya.